Kita semua pasti pernah merasa bahwa tahun yang baru kita jalani adalah tahun terburuk yang pernah ada. Walaupun mungkin saja benar secara subjektif, secara historis itu salah besar. Karena yang tercatat, tahun 536 Masehi, 1500 tahun yang lalu, adalah tahun paling buruk untuk hidup dalam sejarah. Setidaknya itulah yang dikatakan Michael McCormick. Dia menulis, itu adalah awal dari salah satu periode terburuk untuk hidup, jika bukan tahun terburuk. Tahun 536 Masehi adalah tahun di mana tanaman tidak tumbuh, buah-buahan tidak matang, panen gagal, kelaparan di mana-mana, tubuh yang kurang nutrisi rentan terhadap penyakit, dan benar saja nantinya wabah Justinian muncul dan menyebar cepat di kota-kota besar seperti Konstantinopel dan menyebar luas ke Mediterania, menewaskan jutaan orang. Populasi berkurang hingga sepertiganya, dan semua ini terjadi karena matahari, bintang paling dekat dengan kita, untuk pertama kalinya, setidaknya yang kita ketahui, tidak muncul. Prokopius menulis bahwa pada tahun itu terjadi suatu pertanda yang besar dan menakutkan, sebab matahari memancarkan cahayanya tanpa kecerahan, seperti bulan sepanjang tahun itu. Bumi pada dekade ini menjadi tahun-tahun terdingin dalam 2000 tahun terakhir di belahan bumi utara, yang menjadi alasan gagal panen, kelaparan, tubuh kurang nutrisi, dan penyakit di mana-mana setelahnya. Kehancuran ekonomi dan politik pun terjadi, orang-orang mati, tenaga kerja hilang, pajak turun, negara melemah, tentara mati, wilayah hilang, perdagangan turun, dan kota-kota menyusut. Kegagalan roti terjadi di Irlandia. Di Skandinavia, musim dingin panjang terjadi sebelum Ragnarok. Di Tiongkok, salju turun di musim panas. Di Asia Tengah, padang rumput mendingin. Pakan ternak berkurang, mendorong mereka untuk migrasi dan meningkatkan konflik antar suku. Dan masih banyak sekali yang terjadi. Tidak seperti tragedi sejarah manusia biasa. Ini bukan perang, bukan revolusi, bukan pemberontakan. Kematian terjadi karena krisis kosmik, di mana matahari sendiri yang selalu digambarkan dalam berbagai mitologi sebagai harapan tidak bisa lagi diandalkan, dan manusia kuno yang selalu melihat ke langit sebagai tanda dari para dewa, gelisah dan cemas bertanya-tanya peristiwa apa yang mungkin terjadi. Apakah mungkin akhir dunia akan terjadi di tahun ini? Apakah kiamat yang sudah dijanjikan beribu-ribu tahun sebelumnya dari berbagai cerita akan benar-benar terjadi? Kita tidak pernah tahu pastinya. Namun yang jelas, ini menjadi titik awal di mana abad kegelapan bermula. Sangat puitis, di mana abad kegelapan dimulai ketika matahari sebagai cahaya itu sendiri malu melihat manusia. Inilah tahun terburuk dalam sejarah, 536 Masehi. Tahun 536 Masehi adalah tahun di mana peradaban terbesar pada masanya adalah Kekaisaran Romawi, yang pada saat itu sedang mengalami transisi besar-besaran, di mana kekaisaran tidak lagi satu entitas tunggal. Sejak pembagian administratif pada akhir abad keempat, kekaisaran terbagi menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Di tahun ini, Roma di Romawi Barat menghadapi tekanan migrasi dan invasi dari berbagai kelompok Jermanik. Sebelumnya di tahun 410, Roma dijarah oleh Visigoth di bawah Alaric pertama. Peristiwa ini mengguncang dunia Romawi secara simbolik, meskipun negara belum langsung runtuh. Tekanan berlanjut dengan serangan Vandal pada 455 Masehi yang kembali menjarah Roma. Di sisi lain, bangsa Hun di bawah Attila menyerang wilayah Balkan, Galia, dan Italia, memperparah instabilitas politik dan militer. Akhir formal Romawi Barat terjadi pada 476 Masehi ketika Odoacer menggulingkan kaisar terakhir, Romulus Augustulus. Melemahnya keuangan negara, ketergantungan pada tentara bayaran Jermanik, fragmentasi otoritas pusat, dan hilangnya kontrol atas provinsi-provinsi penting seperti Afrika Utara menjadi faktor-faktor runtuhnya Romawi Barat. Setelah 476 Masehi, Italia diperintah oleh raja-raja Jermanik seperti Theodoric, tetapi administrasi dan hukum Romawi masih digunakan. Jadi yang runtuh adalah struktur politik Kekaisaran Barat, bukan seluruh peradaban Romawi. Berbeda dengan Barat, Romawi Timur yang kita kenal sekarang dengan Bizantium tetap bertahan dan bahkan menunjukkan kekuatan administratif yang lebih solid. Berpusat di Konstantinopel, wilayah ini memiliki ekonomi yang lebih stabil, kota-kota yang lebih kuat, serta sistem birokrasi dan perpajakan yang lebih efisien. Pada masa Kaisar Justinian pertama, Romawi Timur bahkan berusaha memulihkan kejayaan Romawi klasik melalui penaklukan kembali Afrika Utara dan Italia.
Pada 532 Masehi, terjadi pemberontakan Nika di Konstantinopel yang hampir menggulingkan Kaisar Justinian. Tidak lama setelah itu, pada tahun 535 sampai 554 Masehi, perang Gotik di Italia menguras sumber daya kekaisaran. Perang membutuhkan pajak yang tinggi. Proyek ambisius seperti pembangunan Hagia Sophia yang selesai pada 537 Masehi juga menguras sumber daya. Administrasi Romawi Timur sangat birokratis dan terpusat, tetapi pembiayaan perang dan proyek monumental meningkatkan beban fiskal, dan pada masa inilah terjadi anomali iklim paling besar yang menyebabkan gagal panen dan gangguan pangan di banyak wilayah. Belisarius, salah satu jenderal paling terkemuka di Kekaisaran Bizantium, memiliki penasehat militer bernama Procopius yang selalu melihat apa yang terjadi dalam medan militer. Bagi Belisarius, jenderal yang bertanggung jawab dalam penaklukan kembali Afrika Utara dari Vandal dan memulai perang besar melawan Ostrogoth di Italia. Perang Gotik yang dimulai pada 535 Masehi. Namun, pada tahun 536 Masehi, setahun setelahnya, di Sisilia, ketika Belisarius dan Procopius penasehatnya dalam penaklukan Afrika dan Italia, Procopius menuliskan bahwa matahari berhenti memancarkan kecerahan, seolah-olah sedang berada dalam gerhana. Procopius menulis itu ketika menulis catatan perang, yang membuat kejadian ini berarti sangat besar, lebih besar dari urusan konflik manusia yang selalu membunuh satu sama lain. Di tulisan lain tertulis, terjadi suatu tanda besar dari matahari yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan kegelapannya berlangsung 1,5 tahun. Setiap hari ia bersinar sekitar 4 jam saja, dan cahayanya hanyalah bayangan yang lemah, dan semua orang berkata bahwa matahari tidak akan kembali kepada kemuliaan terangnya yang penuh. Para sejarawan yang menulis tentang kekaisaran abad ke-6 biasanya tidak mencatat kejadian iklim, kecuali jika peristiwanya benar-benar menghebohkan. Peristiwa alam besar seperti komet misalnya, kadang akan disebut. Jadi ketika ada yang menulis tentang 2 tahun meredupnya matahari, itu berarti peristiwa yang dipandang sangat penting. Sekitar 3-4 km melintasi laut dari Sisilia, Cassiodorus dalam Variae ketika menjabat sebagai Magister Officiorum di bawah pemerintahan Ostrogoth di Italia, salah satu cabang dari bangsa Goth yang bermigrasi dan menempati Romawi Barat, menulis, cahaya matahari juga tampak pucat bagi kita. Tubuh kita tidak lagi menimbulkan bayangan, dan sungguh menakjubkan untuk dikatakan bahwa kilau bulan pun menunjukkan kecerahan yang berkurang. Musim-musim tahun pun menjadi tidak teratur. Musim dingin tanpa badai, musim semi tanpa kelembutan, musim panas tanpa panas. Dan ini terjadi di mana-mana. Di Asia Tengah, ekspansi kekuatan Turkik awal yang kemudian dikenal sebagai Göktürk pada pertengahan abad ke-6 mengguncang konfigurasi politik Stepa. Kelompok Avar kemungkinan terdorong ke barat ke perbatasan Kekaisaran Romawi Timur dikarenakan adanya pendinginan dan gangguan ekologi di Stepa pada periode ini. Mikhail Al-Suryani dalam kronikelnya dari Suriah Selatan atau Turki Tenggara atau sekitar 1500 km dari Procopius di Sisilia menulis, matahari menjadi gelap dan kegelapannya berlangsung selama 1,5 tahun. Setiap hari ia bersinar sekitar 4 jam saja, dan bahkan cahaya itu hanyalah bayangan yang lemah. Semua orang menyatakan bahwa matahari tidak akan pernah kembali pada terangnya yang penuh, buah-buahan tidak matang, dan anggur terasa asam. Di Randia, sekitar 2000 km dari Sisilia atau 4000 km dari Suriah pun mengalami hal yang sama. Anal-anal mencatat terjadi gagal panen roti yang berlangsung beberapa tahun berturut-turut. Kejadian musimannya mungkin saja hanya beberapa tahun, tapi akibatnya jelas ekstrim dan berkelanjutan. Bahkan teks religius Mandaean dari Mesopotamia menuliskan gandum langka dan bahkan dengan emas pun hampir tidak dapat dibeli. Di Norwegia bagian selatan, sejumlah ladang dan lokasi huni yang ditinggalkan tanpa tanda-tanda pembangunan kembali dalam waktu dekat. Praktik penguburan dengan bekal kubur mewah seperti senjata, perhiasan, atau barang logam bernilai tinggi menjadi jauh lebih jarang. Dulu, para elit mengubur orang yang meninggal dengan barang mewah sebagai penghargaan terhadap para jasad. Berkurangnya penguburan semacam ini menjadi tanda melemahnya elit lokal atau menyusutnya kemampuan ekonomi masyarakat. Produksi tembikar di beberapa kawasan berhenti sama sekali, sementara produksi besi yang penting untuk alat pertanian dan perlengkapan sehari-hari turun drastis. Di sejumlah wilayah Norwegia Selatan, jumlah temuan kuburan dari periode ini menurun hingga sekitar 90-95% dibandingkan periode sebelumnya, menunjukkan kemungkinan penurunan populasi atau perubahan besar dalam praktik sosial. Di Tiongkok, 8.000 km lebih jauh lagi juga mengatakan hal yang sama. Dalam kronik dinasti seperti Weishu dan Zhou mengatakan bahwa terjadi dingin besar, rakyat kelaparan, dan jatuhnya zat seperti abu berwarna kekuningan
dari langit. Bahkan ada laporan salju yang turun di musim panas, kabut kering bertahan lama, dan kekeringan di wilayah lain. Di Arabia Selatan, bendungan Maghrib yang menjadi tulang punggung ekonomi pertanian kerajaan Himyar mengalami kerusakan besar. Kombinasi dari instabilitas politik karena intervensi Aksum dan Sasania, serta ketidakstabilan lingkungan ini, banjir dan sedimentasi dan kemungkinan besar karena hilangnya matahari ini, melemahkan kerajaan Himyar dan memindahkan pusat-pusat kekuasaan ke Hijaz, termasuk Mekah dan Madinah. Di Mesoamerika, jauh di benua lain, terjadi episode kekeringan pada pertengahan abad ke-6. Kota besar Teotihuacan mengalami krisis pada periode yang relatif berdekatan, dengan bukti kebakaran besar dan restrukturasi internal, konflik elit, ketegangan sosial, perubahan ekonomi, dan pada akhirnya peristiwa iklim ini kemungkinan besar meruntuhkan Teotihuacan. Semua kejadian ini menunjukkan bahwa cahaya matahari melemah dalam waktu yang cukup lama. Suhu turun, musim tidak terprediksi, panen gagal, dan terjadi semacam gangguan di keteraturan dasar dunia. Bulan Juli bisa saja turun salju, dan bulan Agustus bisa terjadi embun beku. Dari mana tunas terbuka jika hujan tidak ada dan terus didinginkan angin utara? Dari mana buah terbentuk jika tanah kering? Apel mengeras ketika seharusnya matang. Gugusan anggur menjadi asam di masa tuanya. Langit telah murka dan kekaisaran dan peradaban dimanapun harus memberikan pengampunan atas sewa dan pajak. Kalau tidak, semua orang akan mati. Penguapan laut pun menurun, atmosfer benar-benar lebih kering, yang membuat kekeringan terjadi di mana-mana. Gangguan sirkulasi atmosfer ini pun memicu banjir ekstrim. Dan pada akhirnya, semuanya memuncak pada wabah Justinian. Beberapa tahun setelah gangguan iklim besar pada 536 Masehi, dunia Romawi Timur memasuki krisis yang jauh lebih mematikan. Kekurangan pangan menyebabkan malnutrisi dan melemahkan daya tahan tubuh populasi dalam skala luas. Ketika sistem imun banyak orang sudah terganggu, penyakit menular memiliki peluang jauh lebih besar untuk menyebar dan menjadi sangat mematikan. Pendinginan dan gangguan distribusi pangan juga mungkin mendorong tikus, pembawa kutu yang mengandung bakteri pes, lebih dekat ke permukiman manusia. Pada tahun 541 Masehi, 5 tahun setelahnya, wabah pertama kali tercatat di Pelusium, di Mesir bagian timur. Dari sana, penyakit menyebar ke Alexandria, kemudian ke seluruh Mesir, Palestina, dan akhirnya mencapai Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Jalur penyebarannya mengikuti rute perdagangan gandum dari Mesir ke pusat-pusat kota Mediterania. Dalam waktu singkat, penyakit ini meluas ke hampir seluruh wilayah kekuasaan Kaisar Justinian, dan sejarah mencatat wabah ini atas namanya. Ketika wabah Justinian mencapai Konstantinopel, dampaknya luar biasa. Pada awalnya jumlah kematian hanya sedikit lebih tinggi dari biasanya, namun dalam beberapa minggu, angka itu melonjak drastis. Sumber-sumber sezaman menyebut 5.000 kematian per hari, lalu 10.000, bahkan lebih pada puncaknya. Perhitungan korban dihentikan ketika angka mencapai ratusan ribu karena administrasi tidak lagi mampu mencatatnya secara akurat. Penyakit ini tidak membedakan kelas sosial. Penyakit memang mula-mula menyerang kaum miskin, lalu pedagang, bangsawan, hingga akhirnya mencapai lingkungan istana. Bahkan Kaisar Justinian sendiri jatuh sakit dengan pembengkakan di selangkangan, tetapi berhasil selamat. Kota dipenuhi bau mayat yang tidak terkubur. Pemakaman tradisional tidak lagi dapat dilaksanakan. Orang-orang dibayar untuk mengangkut jenazah keluar kota, tetapi seringkali para pengangkut itu sendiri mati sebelum menyelesaikan tugasnya. Lubang-lubang besar digali di luar tembok kota ketika tanah tidak lagi cukup. Menara benteng bahkan digunakan sebagai tempat penumpukan jenazah sebelum ditutup kembali. Gejala penyakit datang tiba-tiba, demam muncul tanpa tanda-tanda peradangan, kemudian muncul pembengkakan besar, buboes, di selangkangan, ketiak, atau belakang telinga. Sebagian penderita jatuh dalam koma, sebagian mengalami delirium hebat. Ada yang mengaku melihat penampakan gaib atau bermimpi namanya telah dicatat untuk mati. Demam awalnya tampak ringan sehingga tidak langsung dicurigai mematikan. Namun dalam 1 atau 2 hari, pembengkakan berkembang dan banyak yang meninggal. Ada yang muntah darah dan mati segera. Para dokter tidak mampu memahami polanya. Ada yang tampaknya akan mati tetapi sembuh, dan ada yang terlihat pulih namun meninggal mendadak. Semuanya terdengar sangat mengerikan. Wabah ini tidak hanya terbatas pada Konstantinopel. Wabah ini juga melanda Persia dan wilayah lain di luar kekuasaan Romawi. Di Mesir dan kawasan timur, laporan-laporan menggambarkan kota-kota yang hampir kosong dari penduduknya.
Dalam suasana teologis abad ke-6, banyak orang melihat wabah ini sebagai bencana yang dikirim dari langit, bukan sebagai fenomena yang dapat dijelaskan secara rasional atau ilmiah seperti yang kita lihat sekarang. Di Konstantinopel, wabah berlangsung sekitar 4 bulan, dengan puncaknya selama kira-kira 3 bulan. Aktivitas ekonomi lumpuh, perdagangan berhenti, pekerjaan berhenti, orang-orang tinggal di rumah, merawat yang sakit atau meratapi yang mati. Tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal duniawi. Kelaparan bahkan muncul di kota yang sebelumnya makmur karena distribusi pangan terganggu dan tenaga kerja hilang dalam jumlah besar. Secara geografis, wabah ini melanda seluruh kawasan Mediterania, Eropa, Timur Dekat, termasuk Kekaisaran Sasania. Pada 543 Masehi, hampir seluruh wilayah kekuasaan Justinian telah terdampak. Secara ilmiah, penelitian genetika pada 2013 mengonfirmasi bahwa penyebabnya adalah bakteri Yersinia pestis, patogen yang sama yang menyebabkan Black Death pada abad ke-14. Analisis DNA purba menunjukkan bahwa galur pes ini memiliki hubungan dengan sering kuno yang ditemukan di kawasan Tian Shan, Asia Tengah, meskipun ada pola hipotesis alternatif yang menunjuk ke Afrika Sub-Sahara sebagai asal-usulnya. Dampak wabah Justinian terhadap sejarah memang masih menjadi perdebatan besar dalam historiografi modern. Di satu sisi, seperti sejarawan Kyle Harper berpendapat bahwa wabah ini merupakan salah satu faktor struktural yang sangat penting dalam melemahkan dunia Romawi Timur. Harper menempatkan wabah dalam konteks hilangnya matahari tadi dan melihatnya sebagai bagian dari rangkaian tekanan ekologis dan biologis yang mengguncang fondasi ekonomi, fiskal, dan militer Kekaisaran Bizantium. Menurut pendekatan ini, Kekaisaran mengalami penurunan pendapatan pajak, gangguan produksi pertanian, dan kematian dalam skala besar memperkecil kemampuan Justinian untuk mempertahankan proyek restorasi wilayah Romawi Barat yang membuat Romawi Timur dan Barat tidak pernah benar-benar bersatu kembali. Meskipun Italia berhasil direbut kembali pada 554 Masehi, Kekaisaran tidak memiliki kapasitas jangka panjang untuk mempertahankan stabilitas wilayah tersebut, yang akhirnya mempermudah invasi Lombard pada tahun 568 Masehi. Meskipun ada beberapa sejarawan lain juga yang mengatakan bahwa yang dijelaskan di zaman ini dari penulis di zaman ini dilebih-lebihkan karena bukti arkeologis tidak menunjukkan dampak sesignifikan itu, namun wabah tetaplah mematikan dan kemungkinan besar semuanya terjadi karena matahari untuk beberapa tahun memilih untuk tidak menunjukkan dirinya. Tapi kalau kita coba memandang dengan pandangan ilmiah modern, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pada tahun 536 Masehi, matahari bisa menghilang? Salah satu hipotesis yang lama beredar menyebut letusan purba Krakatau di Indonesia sekitar tahun 535 Masehi sebagai kandidat utama kenapa ini semua terjadi. Hipotesis ini populer karena yang menulisnya adalah jurnalis sejarah populer David Case dalam bukunya Catastrophe and Investigation into the Origins of the Modern World. Dasar hipotesis ini sebagian bertumpu pada laporan kolonial abad ke-19 mengenai tradisi lokal yang menyebut adanya letusan purba besar di Krakatau sebelum peristiwa 1883. Beberapa survei geologi awal di Selat Sunda memang menemukan endapan piroklastik besar dan morfologi kaldera yang menunjukkan pernah terjadi letusan dahsyat di masa lampau. Kemungkinan lebih besar daripada yang terjadi pada tahun 1883 sebelumnya. Namun ketika dilakukan penanggalan radiokarbon terhadap material organik yang terperangkap dalam lapisan-lapisan tersebut, hasilnya tidak menunjukkan secara spesifik ke abad ke-6. Rentang tanggal yang diperoleh justru sangat luas, mulai dari milenium ke-7 sebelum Masehi hingga periode abad pertengahan. Bisa saja dia meledak 7.000 tahun yang lalu atau 1.000 tahun yang lalu. Kita belum tahu. Rentang selebar itu tidak memungkinkan penetapan kronologi yang presisi untuk tahun 535 sampai 536 Masehi. Masalah meteorologisnya jelas. Untuk mengaitkan suatu letusan dengan peristiwa iklim global tertentu, diperlukan korelasi yang ketat antara 3 jenis data. Yang pertama kronologi geologi yang akurat, yang kedua jejak kimiawi dalam inti es, misalnya sulfat atau tefra, dan ketiga bukti paleoklimatologi seperti cincin pohon. Dalam kasus Krakatau, bukti pertama yakni penanggalan presisi pada abad ke-6 tidak tersedia. Tidak ada lapisan tefra dari Krakatau yang secara kimiawi dapat dicocokkan dengan deposit sulfat dalam inti es Greenland atau Antartika bertanggal 536. Sebaliknya, penelitian paleoklimatologi 2 dekade terakhir cenderung mengarah pada sumber letusan di lintang utara. Analisis kriptotefra, abu vulkanik mikroskopis dalam inti es menunjukkan komposisi yang lebih konsisten dengan sistem vulkanik di Amerika Utara atau Islandia.
bukan Indonesia. Studi penting dari Siegel dan teman-temannya dalam Nature menggunakan korelasi sulfur dan tephra dalam inti es resolusi tinggi dan menyimpulkan bahwa peristiwa 536 Masehi kemungkinan besar berasal dari letusan besar di lintang utara, diikuti oleh letusan tambahan sekitar 540 Masehi. Dengan demikian, model multiple eruptions lebih diterima daripada satu letusan tropis tunggal. Ketika teknik penanggalan modern seperti analisis inti es dan kronologi digunakan, gambaran yang lebih presisi mulai terbentuk. Cincin pertumbuhan pohon pinus dan ek di pegunungan Atlai serta berbagai wilayah belahan bumi utara menunjukkan penyempitan ekstrim pada tahun yang dapat dikalibrasi sekitar 536 Masehi. Cincin yang tipis mengindikasikan musim tanam yang pendek dan suhu yang lebih rendah dari normal. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Pola serupa juga muncul di Irlandia dan Eropa Utara dan bahkan berulang beberapa tahun kemudian. Arsip biologis ini menunjukkan adanya gangguan iklim yang luas dan berulang. Data kimiawi dari inti es Greenland dan Antartika memperkuat temuan tersebut. Lapisan es yang bertanggal sekitar 536 lebih kurang 2 tahun dari sana mengandung konsentrasi sulfat tinggi, partikel kaca vulkanik, serta residu asam sulfat dalam jumlah yang tidak biasa. Konsentrasi sebesar itu hampir selalu berkorelasi dengan letusan gunung berapi eksplosif. Distribusi endapan di kedua belahan bumi menandakan bahwa peristiwa tersebut berskala global, bukan sekedar regional. Dengan menyatukan bukti dari cincin pohon, inti es, dan catatan sejarah tentang matahari yang meredup, mayoritas ilmuwan seperti Michael Siegel dalam jurnal Nature yang tadi, Ulf Bungen dalam Nature Geoscience, Michael McCormick dalam Antiquity, Matt Tuhey dalam Climatic Change, dan yang lainnya menyimpulkan bahwa sekitar akhir 535 atau awal 536 terjadi satu atau beberapa letusan besar yang menyentuhkan aerosol sulfat dalam jumlah luar biasa ke stratosfer. Yang terjadi ketika sebuah gunung berapi meletus sangat eksplosif, yang dimuntahkan itu tidak hanya lava saja, tapi juga abu halus, gas, dan partikel kimia ke udara. Dalam letusan biasa, biasanya material itu akan kembali ke tanah dalam hitungan jam atau hitungan hari. Tapi kalau sangat besar bisa menjulang hingga puluhan kilometer ke atas, menembus lapisan atmosfer yang disebut stratosfer. Stratosfer berbeda dari lapisan udara tempat kita hidup sehari-hari, troposfer. Di troposfer terjadi awan, hujan, badai, dan sirkulasi cuaca yang aktif. Karena ada hujan dan pergerakan udara yang dinamis, partikel biasanya cepat tersapu turun. Tetapi di stratosfer hampir tidak ada hujan. Udara di sana relatif stabil. Jika abu sangat halus dan gas tertentu, terutama sulfur dioksida, masuk ke stratosfer, mereka bisa bertahan lama, berbulan-bulan, bahkan beberapa tahun. Sulfur dioksida yang dilepaskan gunung berapi akan bereaksi dengan uap air dan membentuk partikel kecil yang disebut aerosol sulfat. Bayangkan ini seperti kabut tipis yang sangat luas dan sangat tinggi di atmosfer. Kabut ini tidak terlihat jelas seperti awan gelap, tetapi cukup untuk mengubah cara sinar matahari melewati atmosfer. Normalnya, sinar matahari menembus atmosfer dan mencapai permukaan bumi dalam jumlah yang cukup untuk menghangatkan tanah, laut, dan udara. Namun jika ada lapisan aerosol sulfat di stratosfer, sebagian cahaya matahari akan dipantulkan kembali keluar angkasa atau disebarkan ke berbagai arah sebelum mencapai permukaan. Bumi tetap mengalami siang dan malam seperti biasa, matahari tetap terlihat, tetapi energi panas yang sampai ke permukaan berkurang. Jadi yang berubah bukan lamanya siang, melainkan kualitasnya. Siang menjadi lebih pucat dan lebih dingin. Langit bisa tampak berkabut atau berwarna aneh. Intensitas cahaya turun sedikit, tetapi penurunan energi panasnya cukup signifikan. Ketika energi panas yang masuk berkurang secara global, suhu rata-rata bumi ikut turun. Dalam kasus abad ke-6 ini, para peneliti memperkirakan penurunan sekitar 1,5 sampai 2,5 derajat Celcius. Angka itu mungkin terdengar kecil bagi kita semua. Namun untuk dunia agraris kuno, di mana kehidupan bergantung pada pertanian, ini sangat besar. Pertanian sangat bergantung pada musim panas yang cukup hangat dan cukup panjang. Jika suhu turun beberapa derajat saja, musim tanam bisa menjadi lebih pendek. Tanaman mungkin tidak sempat matang. Panen bisa gagal atau hasilnya jauh berkurang. Dalam masyarakat yang belum memiliki cadangan pangan global, sistem perdagangan modern, atau teknologi penyimpanan canggih seperti yang kita miliki sekarang, kegagalan panen 1 atau 2 tahun berturut-turut dapat menyebabkan kelaparan luas. Jadi mekanismenya sederhana dalam prinsipnya. Terjadi letusan besar, sulfur naik ke stratosfer, terbentuk aerosol sulfat, sebagian sinar matahari dipantulkan, energi panas berkurang, suhu global turun, kemudian sistem pertanian terganggu. Dunia jadi sedikit lebih dingin, sedikit lebih redup, dan jauh lebih tidak stabil. Dalam konteks abad ke-6, sedikit itu cukup mengubah jalannya sejarah.
Ketidakpastian detailnya seperti lokasi tepat setiap letusan tidak mengaburkan kesimpulan utamanya. Justru konvergensi antara catatan sejarah, arsip biologis, dan bukti geokimia menunjukkan konsistensi yang kuat. Rangkaian letusan gunung berapi besar adalah penjelasan paling solid dan paling didukung data untuk gangguan iklim global pada tahun 536 Masehi. Jadi, matahari meredup atau menghilang dalam beberapa tahun ini sebenarnya tidak perlu dipahami sebagai hiperbola yang harfiah terhadap kejadian yang ada. Kalau kita lihat dari kacamata ilmiah modern yang kita miliki sekarang, kemungkinan besar yang dulu tertulis adalah observasi pengalaman terhadap apa yang terjadi di langit di atas mereka. Namun, tetap saja bagi mereka yang hidup dengan cerita demi cerita yang sangat diyakini kebenarannya, perubahan pada langit yang dirasa agung jelas adalah pertanda yang sangat besar dan bisa saja memang pertanda bahwa akhir dunia sudah mendekat. Dunia yang dingin memperlihatkan wajahnya dan manusia lari ketakutan ke hangatnya cerita-cerita di dalam kepala mereka sendiri. Bagi kita, mungkin melihat matahari yang tidak terlihat selama setahun, langit berkabut, suhu yang turun, dan musim yang tidak bisa diprediksi, itu bukan sebagai tanda kiamat. Beberapa dari kita mungkin akan langsung membayangkan skenario yang paling mungkin terjadi di masa di mana semua berita seperti menunjukkan krisis geopolitik di mana-mana. Mungkin kita akan membayangkan perang nuklir global sudah terjadi. Namun, bagi mereka di abad ke-6, di mana kehidupan sehari-hari berputar di dalam kepercayaan religius yang sangat kental dan semua permasalahan pribadi, sosial, politik, budaya, dan yang lainnya juga adalah masalah agama, kecemasan jelas muncul sebagai peringatan bahwa ini adalah murka ilahi. Mungkin di dalam pikiran semua orang ada semacam ketidakstabilan alam semesta, kosmos sudah retak dan kita semua celaka. Meskipun tidak ada teks yang benar-benar menggambarkan refleksi religius dari krisis ekologi ini, tapi ini jelas meninggalkan jejak dalam ingatan kolektif, yang kalau dari bacaan Kayung disebut archetype, yang bentuknya berubah menjadi mitos dan narasi simbolik. Ada cukup banyak narasi-narasi yang menggambarkan seberapa menakutkan kedinginan bumi di mana seluruh kehidupan hanya bisa bekerja ketika dunia cukup hangat untuk ditinggali. Di Skandinavia, kisah Fimbulwinter, 3 musim dingin berturut-turut tanpa musim panas yang mendahului Ragnarok, sering dibaca sebagai kemungkinan refleksi pengalaman iklim ekstrim pada pertengahan abad ke-6. Dalam puisi Voluspa dan bagian Gylfaginning dari Edda, digambarkan matahari yang kehilangan kekuatannya dan dunia yang membeku sebelum kehancuran kosmik. Matahari menjadi hitam, bumi tenggelam ke laut, bintang-bintang terang lenyap dari langit. Uap membara mengamuk di sekitar pohon kehidupan, panas tinggi bermain melawan langit itu sendiri. Sementara itu, bukti dendrokronologi dan arkeologi di kawasan tersebut menunjukkan penyempitan cincin pohon serta penurunan populasi tajam setelah periode 536 sampai 540, termasuk ditinggalkannya sejumlah pemukiman dan perubahan praktik penguburan, seperti yang sudah kita jelaskan di awal. Memang hubungan langsung antara mitos dan peristiwa iklim tidak dapat dibuktikan secara definitif, tetapi korespondensi simboliknya cukup kuat untuk diperhatikan. Dalam legenda Arthurian, terutama dalam tradisi Grail yang berkembang sejak karya Chrétien de Troyes dan kemudian diteruskan oleh Thomas Malory, muncul gambaran tentang Wasteland, tanah yang menjadi tandus karena rajanya terluka. Fisher King terluka, negeri yang ia perintah kehilangan kesuburannya, ladang tidak menghasilkan, sungai melemah, panen gagal. Dunia tidak hancur memang, tetapi berhenti memberi kehidupan. Motif ini memang tidak secara historis dapat dikaitkan langsung dengan peristiwa 536, namun polanya selaras dengan pengalaman ekologi ekstrim. Dunia tetap ada, tetapi tidak lagi produktif. Tanah yang tandus dalam Wasteland bukan sekedar metafora politik, ia justru mencerminkan intuisi bahwa ketika pusat tatanan retak, alam ikut kehilangan vitalitasnya. Dalam konteks abad ke-6, ketika musim gagal dan panen runtuh, imaji tentang dunia tetap berdiri tetapi tidak lagi subur menjadi sangat resonan. Di Cina, kronik dinasti selatan dan utara yang sudah kita pelajari mencatat fenomena seperti hujan debu kuning, salju di musim panas, dan kelaparan luas. Dalam kosmologi politik Tiongkok, gangguan alam dipahami sebagai tanda bahwa mandat langit sedang goyah. Alam dan legitimasi kekuasaan saling terhubung. Ketika musim tidak berjalan sebagaimana mestinya, bukan hanya panen yang terancam, tetapi juga otoritas politik. Struktur penafsirannya berbeda dari mitologi Nordik, tetapi logika dasarnya serupa. Gangguan kosmik berarti gangguan moral dan politik. Krisis 536 Masehi menjadi semacam krisis relasional antara manusia dan dunia.
memperlihatkan betapa dalam ketergantungan manusia pada stabilitas lingkungan yang akhir-akhir ini lebih suka untuk dirusak. Bahkan tanpa kehancuran total, perubahan kecil dalam intensitas cahaya dan suhu sudah cukup untuk menggeser seluruh tatanan hidup. Dunia tidak perlu runtuh sepenuhnya untuk terasa mengancam. Cukup dengan menjadi sedikit lebih dingin, sedikit lebih tidak dapat diprediksi, dan seluruh peradaban dipaksa menyesuaikan diri dalam kondisi yang lebih keras dan lebih rapuh. Terima kasih.